Coba bayangin deh bikin video sinematik cuma modal beberapa kata aja. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah kan? Tapi ini udah jadi kenyataan. Dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar revolusi AI video. Sebuah teknologi yang mengubah semua orang jadi sutradara. Coba deh lihat video ini. Keren banget kan? Kelihatannya super nyata. Percaya nggak percaya, ini tuh bukan direkam pakai kamera. Sama sekali bukan. Semuanya dibikin sama AI, cuma dari perintah teks sesimpel ini. Nah, ini dia kekuatan yang bakal kita bahas hari ini. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita mulai dari tantangan dasar pembuatan video. Terus kita lihat ada alat-alat AI apa aja sih yang bisa kita pakai. Nah, yang paling penting, gimana caranya bikin prompt atau perintah yang jitu. Kita juga akan intip fitur-fitur canggihnya, bahas kontroversi soal hak cipta, dan pastinya kita bakal nerawang sedikit ke masa depan teknologi ini. Kayaknya semua kreator, entah itu yang baru mulai atau yang udah pro, pasti ngerti banget susahnya ini. Punya ide brilian di kepala, tapi buat ngubahnya jadi video, wah prosesnya itu loh. Sulit, makan waktu, dan yang pasti mahal banget. Nah, disinilah AI video generation masuk dan jujur aja, ngubah segalanya. Teknologi ini tuh ibaratnya jembatan super cepat dari imajinasi ke layar. Kita jadi bisa visualisasiin ide, bikin prototipe konsep, bahkan ngedorong batas imajinasi kita cuma modal ketikan. Ini benar-benar mendemokratisasi proses kreatif. Siapa aja jadi bisa bikin konten berkualitas tinggi, jauh lebih cepat dan efisien. Sekarang, yuk kita bedah satu-satu ada alat apa aja sih di kotak perkakas kreatif kita yang baru ini. Perkembangannya cepet banget loh. Jadi penting buat kita tahu kategori-kategori utamanya. Jadi gini, secara garis besar ada 4 tipe utama. Yang pertama, ini yang paling murni, generator text to video, kayak Sora dan Runway. Kamu ketik, dia jadi video. Kedua, ada editor pinter, kayak Descript. Ini keren banget, ngedit video jadi segampang edit dokumen Word. Ketiga, ada generator avatar, contohnya Synthesia, buat bikin presenter digital yang ngomong. Dan terakhir, platform yang udah kita kenal, kayak Canva, yang sekarang udah nyantumin alat-alat AI ini di dalamnya. Nah, tabel ini ngebantu kita milih alat yang pas. Kalau kamu butuh kontrol super detail buat proyek profesional, Runway jawabannya. Kalau mau bikin adegan yang sinematik, artistik, nah Sora punya fitur storyboard yang bikin visualnya konsisten. Terus buat yang butuh cepet untuk marketing atau media sosial, Canva ini juaranya. Gampang banget dipakai bahkan buat pemula sekalipun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, prompt. Anggap aja ini mantra saktinya. Kualitas video yang kamu dapat itu hampir 100% tergantung dari seberapa bagus dan seberapa detail perintah yang kamu kasih ke AI. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Sebuah robot menari, ya gitu doang, AI-nya bingung. Tapi bandingin sama yang ini. Robot gaya retro breakdance di bawah lampu neon kota, sinematik 4K, fokus tajam. Wow, jelas banget kan? Ada gaya, ada aksi, ada setting lampu, ada kualitas sinematik. Intinya, makin deskriptif kamu, makin ngerti juga si AI sama apa yang ada di kepala kamu. Nah, ini dia pro tip buat bikin prompt yang jitu. Coba deh pakai format simple ini. Mulai dari gerakan kamera, misalnya FPV, low angle, atau zoom, ini buat nentuin moodnya. Terus, baru deh jelasin adegannya, subjeknya apa. Terakhir, tambahin detail-detail kecil kayak cuaca, pencahayaan, atau suasananya. Struktur kayak gini ngasih AI kerangka yang jelas buat kerja. Oke, prompts udah. Tapi jangan salah, alat-alat modern ini bisa ngasih kita kontrol yang jauh lebih dalam lagi. Bukan cuma sekedar teks di awal. Salah satu fitur yang paling gokil itu motion brush-nya Runway. Coba bayangin, kamu punya gambar diam. Pakai alat ini, kamu bisa nyapu kuas ke bagian air biar kelihatan ngalir, atau ke awan biar kelihatan bergerak. Jadi kamu benar-benar bisa ngarahin gerakan cuma di area yang kamu mau. Kontrolnya jadi presisi banget. Dan itu baru satu. Masih banyak lagi. Kamu bisa atur gerakan kamera virtual kayak ngepan atau ngezoom. Bisa juga ngubah video biasa jadi gaya anime. Bikin avatar digital ngomong dengan lip sync yang sempurna. Bahkan, ini gila sih, kamu bisa motong video cuma dengan ngehapus teks transkripnya. Jadi, ini bukan mainan lagi ya. Ini udah jadi instrumen kreatif yang super canggih. Tapi tentu aja, di balik semua kekuatan ini muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang penting banget. Teknologi ini kan bukan cuma soal bikin gambar keren, tapi juga soal dampaknya ke kita semua. Dan inilah pertanyaan utamanya.
Kalau AI yang bikin, terus siapa yang punya karyanya? Ini jadi tantangan etis dan hukum paling besar sekarang. Percaya deh, ini lagi jadi perdebatan panas di pengadilan dan parlemen di seluruh dunia. Masalahnya tuh rumit banget. Pertama, data latihannya. Model AI ini kan belajar dari jutaan gambar di internet yang banyak diantaranya punya hak cipta. Itu boleh nggak? Kedua, hukum kita itu dibuat untuk melindungi kreator manusia, bukan mesin. Kalau mesin yang bikin, siapa penciptanya? Terus ada juga masalah AI yang bisa niru gaya seniman terkenal. Ini bisa mengancam pekerjaan mereka. Jadi siapa dong pemilik karya akhirnya? Penggunanya, developernya, atau malah nggak ada yang punya? Nah, jawabannya sekarang ini masih abu-abu. Artinya apa buat kita para kreator? Ada resiko. Bisa jadi karya yang kita buat pakai AI dianggap nggak punya hak cipta. Atau lebih parah, malah dituduh melanggar hak cipta orang lain. Tapi di tengah semua perdebatan ini, bisnis tetap harus jalan. Dan disinilah kita lihat dampak praktisnya yang luar biasa, terutama buat marketing. Kita semua tahu, video itu rajanya konten digital. Terbukti bisa naikin engagement, naikin konversi, dan disayang banget sama algoritma media sosial. Nah, AI ngebuat produksi video jadi jauh lebih terjangkau buat semua orang. Oke, kita udah hampir di akhir. Sekarang mari kita lihat seberapa ngebutnya sih teknologi ini berkembang dan apa artinya buat masa depan kreativitas kita. Perkembangannya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Lihat aja evolusi modelnya Runway. Awal 2024, kita baru dapat klip 4 detik. Akhir tahun ini Gen 3 Alpha udah bisa ngasih klip 10 detik dengan gerakan yang jauh lebih mulus dan konsisten. Coba bayangin, apa yang bisa kita lihat 2 tahun lagi? Mungkin klip yang durasinya menitan, bikin video secara real time, atau bahkan kita bisa ngontrol penuh alur cerita yang kompleks. Wah, kemungkinannya nggak terbatas. Jadi, ini poin terpenting yang harus kita ingat. AI itu bukan pengganti kreativitas. Sama sekali bukan. Anggap aja ini alat baru yang super canggih, kayak waktu kamera atau software editing pertama kali muncul. Tujuannya itu buat memperkuat dan mempercepat proses kreatif kita, ngebantu kita wujudin ide-ide yang dulu mungkin terlalu susah atau kemahalan buat dibikin. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Sejarah udah ngebuktiin setiap ada alat baru, dari mesin cetak sampai fotografi, pasti awalnya disambut dengan rasa takut sekaligus antusiasme. Teknologi ini pun sama. Jadi, apakah ini akhir dari eranya seniman manusia? Atau justru ini adalah alat baru terhebat yang akan membuka babak baru dalam sejarah kreativitas? Cuma waktu yang bisa menjawab.